Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik. Nah, kalian bertemu lagi dengan Ibu Lilis dalam belajar tema 9 subtema 2 pembelajaran 4. Sebelum kalian belajar, silakan kalian siapkan buku dan alat tulisnya, dan tidak lupa kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Yuk kita mulai belajarnya, yaitu pembelajaran 4 ya. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar ya. Ini adalah gambar stasiun Bumi Jatiluhur ya. Ini stasiun Bumi Jatiluhur ini merupakan ya informasi yang dikirim stasiun bumi yang menerima informasi yang dikirim oleh satelit. Jadi stasiun bumi ini terletak di Jatiluhur, Jawa Barat. Melalui stasiun ini, data dan informasi yang dikirimkan satelit akan diterima untuk diteruskan. Melalui stasiun ini, data dan informasi yang dikirimkan satelit akan diterima untuk diteruskan ya. Nah, itu gambar stasiun Bumi Jatiluhur ya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan manusia untuk menjelajah hingga angkasa luar. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia di bumi yang semakin beragam karena pengaruh modernisasi. Jadi pengetahuan dan teknologi luar angkasa terhadap kehidupan sehari-hari ini akan mempengaruhi kehidupan manusia ya. Jadi setiap pengaruh selalu memberikan dua dampak, yaitu dampak baik dan dampak tidak baik. Nah, dengan kalian mengetahui kedua dampak ini, diharapkan kita dapat menentukan sikap terhadap setiap pengaruh yang ada. Demikian juga dengan pengaruh modernisasi terhadap perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat, kita juga harus mengetahuinya ya, mana dampak negatif dari modernisasi terhadap perubahan budaya masyarakat. Kemudian di sini ada bacaan, yaitu yang berjudul dampak modernisasi terhadap budaya masyarakat. Jadi modernisasi memiliki dampak negatif dan positif terhadap budaya masyarakat. Salah satu dampak negatif dari pengaruh modernisasi antara lain munculnya keraguan terhadap norma dan nilai masyarakat yang telah ada. Hal ini dapat menyebabkan pertentangan antara anggota masyarakat tersebut. Jadi modernisasi juga dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan budaya, misalnya perkembangan teknologi komunikasi melalui penggunaan internet. Jadi apabila masyarakat tidak memanfaatkannya dengan benar, ini dapat menimbulkan potensi masalah. Komunikasi yang bebas melalui internet, misalnya jika kebebasan mengakses informasi dan komunikasi ini tidak diimbangi sikap bijak penggunaannya, maka teknologi ini justru akan merugikannya. Jadi masyarakat harus mampu menyaring informasi dengan menggunakan nilai dan norma yang telah dianutnya. Jadi demikian di sini akan paham yang dapat memecahkan, maka disinilah yang akan dapat memecahkan persatuan bangsa dan dapat diatasi sejak dini. Nah, masuknya budaya luas seperti budaya individualisme, konsumerisme ya, kemudian hedonisme juga dapat mengancam jati diri bangsa. Jadi individualisme adalah paham yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya, sedangkan konsumerisme adalah cara pikir dan cara hidup konsumtif yang menggunakan sesuatu tanpa mempertimbangkan kebutuhannya, dan hedonisme adalah paham yang mementingkan kesenangan dan gaya hidup yang hura-hura.
Nah, nanti kalian setelah selesai membaca bacaan tadi, kalian bisa mencari informasi penting dari bacaan tersebut. Kemudian juga kalian bisa membuat sebuah poster ya. Membuat poster. Nah, di sini bagaimana modernisasi mempengaruhi gaya hidup dan cara berpikir masyarakat modern ya. Kemudian menjelaskan contoh setiap pengaruh modernisasi yang disebutkan dalam artikel. Kemudian juga tuliskan atau gambar keseluruhan dan bisa kamu jelaskan ya dengan menggunakan pensil atau memperjelas pembuatannya. Jadi kalian bisa membuat gambar ya, poster. Nah, setelah membaca bacaan tadi, nanti kalian bisa mengisi tabel ya. Di sini ada tabel, ada daftar negatif modernisasi terhadap budaya masyarakat Indonesia, kemudian ada usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Nah, jadi ada salah satu dampaknya apa ya terhadap kehidupan masyarakat. Nah, di sini contohnya misalnya dampak negatif modernisasi terhadap budaya masyarakat Indonesia adalah misalnya munculnya keraguan terhadap norma dan nilai masyarakat, kemudian munculnya kesenjangan budaya, kemudian juga munculnya budaya konsumerisme ya, dan sebagainya ya. Kemudian usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, yaitu misalnya dengan cara apa? Tadi yang pertama adalah contohnya munculnya keraguan terhadap norma dan nilai masyarakat ya. Untuk usahanya yaitu misalnya dengan menerapkan nilai dan norma yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi munculnya kesenjangan budaya. Nah, usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasinya misalnya dengan mencari informasi yang masuk dengan menggunakan nilai dan norma yang telah dianut oleh masyarakat Indonesia. Ya, dan sebagainya. Silakan kalian isi ya. Nah, kemudian di sini ada membuat poster. Nah, nanti kamu bisa membuat poster ya, yaitu dampak negatif dari modernisasi. Kemudian bisa nanti cara penanggulangannya ya, untuk dijadikan bahan poster. Bisa digunakan untuk mempromosikan sesuatu ke masyarakat sekitar ya. Nah, terus di sini ada, nah ini ya, nanti kamu bisa membuat kesimpulan dari bacaan yang tadi. Bisa kalian isi di sini kesimpulannya apa ya, kalian tulis. Nah, anak-anak di sini ada sebuah bacaan yaitu tentang cerita fiksi ya yang berjudul Berbesar Hati Menerima Kekalahan. Nah, di sini nanti bisa kalian baca ya. Ceritanya, isi ceritanya nanti apa. Nah, ini silakan dibaca. Nah, ini ya. Ada gambar ya. Nah, ini silakan nanti kalian baca, kemudian isinya dipahami apa isi dari cerita tersebut. Nah, setelah kalian baca dan memahami isi cerita tadi, kamu dapat menceritakan kembali ya. Boleh melalui gambar yang kamu buat atau kamu ceritakan dengan tidak menggunakan gambar ya, silakan. Nah, di sini nanti kalian akan membuat atau menulis ya dalam apa pokok pikiran ya tersebut. Nah, ini ada diagram ya, dalam bentuk diagram untuk mencari pokok pikiran dari setiap bagian cerita ya. Nah, di sini ada judulnya, kemudian pengarangnya. Nanti
pokok pikiran pada awal apa, kemudian di tengah apa ya, kemudian akhir ya. Nanti kalian silakan isi ya. Nah, ini sama ya. Nah, ini juga jadi usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Jadi salah satu sikap yang perlu dikembangkan adalah sikap tenggang rasa dan solidaritas yang merupakan salah satu asas dalam wawasan Nusantara. Jadi sikap yang mementingkan diri sendiri merupakan salah satu sikap yang dapat mengancam usaha persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini juga ada bacaan ya, yaitu bacaan ini yang berjudul tentang pengambilan keputusan bersama sebagai peristiwa persatuan dan kesatuan. Nah, keputusan adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan dan pemikiran, termasuk di dalamnya pertimbangan dan pemikiran untuk mencapai tujuan dari keputusan. Jadi keputusan bersama adalah keputusan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tersebut. Keputusan bersama sudah keputusan sekelompok orang yang mencapai tujuan tertentu. Tentu saja keputusan ini akan menjadi lebih rumit. Mengapa demikian ya? Setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda, bahkan setiap orang juga mengikuti proses keputusan bersama, mungkin mempunyai pendapat sendiri. Maka agar keputusan bersama tercapai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan beberapa nilai yang harus dijunjung tinggi ya. Nah, ini ya gambar salah satu bermusyawarah ya. Nah, ini jadi sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, kita harus memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keputusan bersama yaitu semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama harus memahami mengenai apa dan tujuan keputusan bersama yang akan diambil. Kemudian semua peserta dalam mengambil keputusan bersama harus saling memahami dan menghargai pendapat orang lain. Dan setiap peserta mengambil keputusan bersama harus dengan lapang dada menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, dan saran dari peserta lain. Dan semua peserta tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk dijadikan sebuah keputusan bersama. Nah, di sini yaitu kita pernah belajar tentang musyawarah ya, yaitu untuk mencapai mufakat. Jadi berdasarkan artikel di atas, ini adalah salah satu peristiwa persatuan dan kesatuan yang terdapat dalam pengambilan keputusan bersama. Nah, nanti kalian buat tabel ya untuk menjelaskan sikap-sikap apa saja yang diperlukan dalam bermusyawarah, yaitu dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan ya dalam bermusyawarah. Nah, di sini ada tabel ya, yaitu sikap dalam musyawarah yang mendorong persatuan dan kesatuan. Nanti kalian bisa isi ya di sini. Nah, isinya kira-kira apa ya? Nah, misalnya saja saling memahami dan menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah. Nah, di sini iya atau tidak ya, kalian silakan checklist ya. Kemudian misalnya
tidak boleh memaksakan kehendak kepada peserta musyawarah yang lain ya. Apa iya atau tidak? Silakan kalian checklist ya. Dan banyak lagi, silakan kalian isi. Kemudian yang keduanya yaitu sikap dalam musyawarah yang mengancam persatuan dan kesatuan. Nah, kira-kira apa ya di sini? Misalnya memaksakan kehendak kepada peserta lain. Nah, iya atau tidak ya. Kemudian misalnya tidak mau menerima masukan atau saran atau kritik dari peserta lain dalam musyawarah, atau mementingkan kepentingan pribadi ya dan sebagainya. Silakan nanti kalau sudah ditulis kalian checklist ya, iya atau tidak ya. Nah, jadi peristiwa pengambilan mufakat secara musyawarah ini merupakan salah satu peristiwa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Jadi peristiwa tersebut dapat mempersatukan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini nanti kalian akan belajar ya bermusyawarah ya. Misalnya boleh dalam kegiatan apa saja. Kalian coba bagaimana cara bermusyawarah. Dan bagaimana cara menghargai pendapat orang lain ya. Nah, itu. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan ya. Di sini misalnya bagaimana proses berjalannya musyawarah ya, kemudian perbedaan pendapat apa saja yang telah muncul ya. Silakan, ini adalah beberapa pertanyaan ya. Kemudian juga bagaimana peran pemimpin diskusi ya. Silakan kalian baca. Nah, ini kemudian nanti kalian bisa jawab ya setiap pertanyaan yang ada di atas. Setelah itu baru kalian simpulkan ya, simpulkan, kalian tulis ya apa kesimpulan ya tentang kegiatan musyawarah yang dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, itu ya tentang ilmu pengetahuan teknologi angkasa luar dalam mempengaruhi cara berpikir perilaku orang di sekitarnya. Kemudian pandangan tentang teknologi saat ini terhadap kegiatan belajar ya. Dan juga apa manfaat dari kemajuan teknologi itu. Dan juga bagaimana cara kita supaya tetap menjaga persatuan dan kesatuan antar anggota dalam musyawarah. Anak-anak, untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Ibu minta kalian tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.